Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Timnas Indonesia malam ini melakoni pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Brunei, Timnas Garuda diprediksi mampu menang. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain tak menganggap remeh Brunei. Timnas sepak bola Indonesia malam ini menghadapi Brunei Darussalam. Pada laga leg pertama, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di atas kertas, tim Garuda mudah mengatasi pasukan tebuan, julukan Brunei Darussalam. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia hanya 1 kali kalah dari Brunei dengan skor 0-1 pada 4 Maret 1990. Selebihnya, tim Garuda selalu unggul bahkan tanpa kebobolan gol. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain tidak anggap remeh Brunei. Erick meminta skuad Garuda meraih kemenangan agar bisa lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita serius mempersiapkan tim ini untuk Piala Asia dan juga kualifikasi World Cup. Dan kita akan benar-benar fokus. Tinggal kita punya komitmen yang sama-sama. Jadi besok lawan Brunei, sama Coach Shin sama saya sepakat, jangan anggap remeh. Kalian lengah, nanti kalian nggak dapat jendelanya untuk November, Maret, Juni tahun depan. Jadi kita benar-benar harus melakukan yang terbaik. Saya percaya sama kalian, ayo bismillah. Pelatih Sinteyong memastikan tim Garuda tetap serius dan tenang. Sinteyong minta pemain memaksimalkan seluruh peluang menjadi gol. 네, 내일 경기 브루나이전인데 우리 선수들이 일단 가장 우리한테 적은 방심이라고 생각하고 선수들이 방심하지 않고 브루나이전을 열심히 운영하면서 최선을 다하면서 좋은 경기 할 수 있도록 그 부분에 있어서 멘탈로 선수들한테 주문하고 좋은 경기 할 수 있도록 준비하고 있습니다. Dalam laga menghadapi Brunei, Sinteyong diprediksi tetap memakai pemain-pemain yang sering jadi andalan. Di posisi kiper, Sinteyong kemungkinan akan memainkan Nadeo Argawinata. Di benteng pertahanan, Elkan Bagot akan tetap jadi andalan Sinteyong. Kapten Timnas Asnawi Mangku Alam akan menjaga kedalaman lini tengah sekaligus membantu serangan. Sementara untuk ujung tombak, Sinteyong bisa mengandalkan Ramadan Sananta. Sedangkan pasukan tebuan tetap mengandalkan pemain-pemain seniornya. Di posisi kiper ada nama Haimi Abdullah Nyaring. Di sektor pertahanan, penyerang Indonesia harus menghadapi hadangan fullback senior Brunei, Muiz Sisa. Timnas Brunei juga diperkuat Nasiruddin Ismail yang posisinya sebagai penyerang tengah. Nasiruddin Ismail mempunyai kecepatan yang dapat merepotkan Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Selain itu, Brunei juga diperkuat Adi Said, penyerang senior yang memiliki kecepatan. Supporter yang mendukung Timnas Garuda langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno optimistis Indonesia mampu menundukkan Brunei. Enggak sih, sebenarnya yakin sama komposisi yang sekarang yang ada gitu kan. Jadi udah yakin aja sih, yakin bakal 3 poin. Yakin bakal 3 poin. Karena lihat jelas banyak pemain abot juga, banyak pemain yang diaspora juga kan gitu. Jadi yakin lah. Bisa optimis menang 5-0. Pertama pelatih, kedua pemain-pemainnya, semangatnya mungkin. Apapun hasilnya pertandingan malam ini, pada 17 Oktober mendatang, giliran tim asuhan Sinteyong yang akan bertandang ke Brunei untuk melakoni leg kedua di Hasan Al-Bolkiah Stadium. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berkaca dari laga-laga sebelumnya apa yang harus diwaspadai dari Brunei? Karena kalau kita lihat memang secara di atas kertas Timnas Indonesia itu diprediksi mampu untuk menaklukkan Brunei. Tapi kalau kita lihat memang komposisinya Brunei itu diisi oleh pemain-pemain senior. Bisakah kemudian para Garuda muda kita kemudian menaklukkan Brunei secara optimal dalam permainannya pada malam hari ini, tidak mengecilkan para pemain Brunei, jadi hasilnya bisa lebih optimal? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, tapi kita masih mencoba untuk memperbaiki sambungan komunikasi kita dengan Bung Joy. Sudah bisa terhubung? Bung Joy. Selamat malam Bung Joy. Malam. Oke, Bung Joy, kalau kita berkaca dari laga-laga sebelumnya, apa yang harus diwaspadai dari Brunei? Ya, kalau
kalau bicara Brunei kan kita sebetulnya head to head Indonesia dengan Brunei itu kan baik di senior maupun di kelompok umur kan Indonesia unggul gitu loh. Tapi justru keunggulan inilah yang saya agak khawatir karena kalau overconfidence justru akan jadi kontraproduktif gitu loh. Tapi di atas kertas sih Indonesia harusnya bisa memenangi laga ini ya. Paling tidak dengan 2 gol bahkan karena bukan saja ini adalah tim yang salah satu tim terbaik yang Indonesia punya dalam 10 tahun terakhir, tapi juga rasanya kalau hanya untuk lolos ke babak grup di fase kedua, ini bukan masalah besar. Main main sebagai tuan rumah, kemudian nanti akan tandang ke Brunei, tidak akan ada masalah sama sekali. Kecuali Indonesia overconfidence, itu aja sebetulnya. Tapi kalau bermain sungguh-sungguh tidak overconfidence, Indonesia bakal menang. Bahkan di Brunei Darussalam pun Indonesia akan menang. Meskipun Brunei komposisinya diisi pemain-pemain yang bisa dikatakan senior begitu, Bung Joy? Justru Indonesia ini adalah gabungan senior dan junior yang sangat padu ya. Mereka justru sudah bermain sangat lama, yang senior, yang junior-juniornya ini sekarang rising star gitu loh. Jadi saya pikir seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Hoki Caraka kan jadi starter. Jadi tampaknya dia harus membuktikan bahwa memang ini adalah striker Indonesia di masa depan bersama Ramadan Sananta. Bung Joy, kita tahu ada Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, ini kan absen karena cedera. Ini berpengaruh nggak buat kekuatan timnas Garuda kita? Secara umum memang Marcelino Ferdinand akan dibutuhkan kalau buntu ya. Struijk juga dibutuhkan kalau buntu. Tetapi dengan skuad yang ada, yang bugar saat ini, rasanya sih tidak akan terlalu banyak masalah. Karena memang di belakang Indonesia punya barisan pemain yang sangat tangguh. Di tengah juga kalau Kambuaya main, kalau Pratama Arhan main, Indonesia punya banyak sekali senjata. Di depan ada gabungan antara pemain junior dan senior yang menurut saya ini salah satu yang terbaik sekali lagi dalam 10 tahun terakhir. Gitu. Bung Joy, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, sampai Hoki Caraka, ini kan kemudian diminta sama Sinteyong untuk seluruh peluang dimaksimalkan jadi gol. Tapi kalau analisis Anda, Bung Joy, tentang ketajaman para striker timnas kita gimana nih? Justru ini yang masih jadi tanda tanya kan. Dimas Drajat tidak terlalu produktif di tim, di klub. Demikian juga Dendi Sulistiawan tidak terlalu produktif. Justru yang produktif kan Ramadan Sananta kalau di senior gitu. Di timnas kelompok umur. Jadi harusnya sih kalau Hoki Caraka yang dipasang sebagai starter, dan saya sudah mendapat konfirmasinya, tampaknya ini akan memberi sedikit kejutan kepada Brunei ya. Hoki Caraka kan juga sebetulnya salah satu starlet yang bisa kita andalkan di masa depan. Hoki Caraka mungkin akan disimpan dulu, kalau 30 menit tidak ada gol mungkin Sananta akan masuk. Baru masuk ya. Tapi kalau prediksi Anda nih Bung Joy, sejauh mana perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini? Lolos di penyisihan grup ini? Kalau penyisihan yang fase 1 Indonesia saya yakin betul lolos ya, 80%, 90% lolos. Problemnya adalah fase kedua Indonesia akan ditunggu oleh Irak, akan ditunggu Vietnam yang selalu menjadi musuh besar, dan Filipina. Filipina mungkin bisa kita atasi. Yang problem adalah Irak dan Vietnam. Kan yang diambil adalah 2 tim terbaik. Nah, 3-4 akan bertanding lagi di fase 4. Nah, Indonesia punya kesempatan di fase 3 dan 4 sebetulnya. Tapi kalau bisa lolos dari fase 1 saja, kemudian fase 2, itu sudah kemajuan besar. Bung Joy, berapa prediksi skor malam ini? Harusnya kalau ada gol cepat dalam 10 menit, Indonesia bisa leading lebih dari 3 gol. Lebih dari 3 gol? Kalau 30 menit, 45 menit tidak ada gol, paling Indonesia leading 2 gol. Tapi intinya prediksi kita leading, tapi yang pasti para pemain kita nggak boleh overconfidence ya, Bung ya. Bagaimanapun tetap harus hati-hati melihat bagaimana strategi para pemain Brunei malam ini ya. Betul, apalagi dalam pertandingan terakhir lawan Brunei, walaupun di kelompok umur kalau tidak salah itu kan Indonesia menang 7-0 ya, dan ini yang bisa membuat pemain-pemain ini besar kepala gitu. Nah ini saya yakin Sintayong sudah bicara bahwa tidak boleh
besar kepala melawan Brunei Darussalam yang dalam sejarahnya memang tidak terlalu bagus sih, mereka main bola masih jauh lebih bagus Vietnam, masih jauh lebih bagus Filipina gitu. Jadi harusnya sih Indonesia bisa mengatasi lebih dari 2 gol. Yes, tapi bola itu bundar semua, apapun bisa terjadi di lapangan. Kita nggak boleh terlalu pede malam hari ini ya, Bung ya. Meskipun nanti ya di atas kertas kita bisa lah seenggaknya unggul gitu ya. Terima kasih, Bung Zai sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, terima kasih.